kemarin juga kita dihebohkan dengan ini dari media luar, Pak Jo, menyatakan bahwa Bali itu over tourism dan Bali tidak layak dikunjungi pada tahun 2025. Mungkin Pak Jo udah dengar itu. Tanggapan Pak Jo sendiri gimana kira-kira? Pertama tentu bagi kami itu menjadi regulasi ini memang sekarang inisiatif Dewan melihat bahwa pungut wisatawan asing ini kan belum optimal ya. Iya. Jangan dikatakan bocor gitu. Menurut Pak Jo, wajar nggak kita memberikan sanksi pada wisatawan? Pertama memang kalau masih sebelum tiba di Bali kan kita tidak punya kewenangan untuk memberikan sanksi. Iya. Forum Perjuangan Rapper Pariwisata Bali itu melakukan aksi damai di kantor DPRD Bali. Ada berapa tuntutan yang mereka sampaikan? Pak Jo gimana ngelihat itu dari kacamata Dinas Pariwisata? Pertama tentu ini belakangan juga banyak yang lihat di media sosial itu banyak wisatawan yang ke Bali itu bukan berwisata, Pak Jo. Kan Pak Jo udah kata ya, ada yang melakukan kegiatan usaha, jadi fotografer, jadi guru, jadi apa, bahkan ada jadi guide. Dari Dinas Pariwisata sendiri gimana caranya? Mungkin ada solusi-solusi yang efektif untuk mencegah hal tersebut. Halo teman-teman semua, salam hangat dari saya Kandi Putra di acara Topi Merah, topik inspirasi dan motivasi persembahan dari Bali News ID. Pada episode kali ini, Topi Merah kedatangan salah satu tokoh penting dalam industri pariwisata Bali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Sudah hadir bersama kita Bapak Cok Bagus Pemayun, Apar MM ya. Om Swastiastu Pak Cok. Om Swastiastu Pak. Ini Pak Cok selalu seger di mana-mana. Dalam beberapa event kita ketemu selalu seger dengan senyumnya. Kalau undang naik podium pasti dengan pantunnya. Makin mau berpantun dulu nih. Langsung aja. Langsung. Nggih, Pak Cok, sukses niki atas waktunya yang ya menyempatkan hadir dari kita udah undang Pak Cok sekian lama. Ada beberapa hal yang perlu kita tanyakan ya selaku masyarakat Bali juga Pak Cok. Seperti yang kita ketahui bahwa pariwisata Bali adalah pariwisata budaya. Itu tertuang dalam Perda yang terakhir Perda 5 tahun 2020. Nah, dari Perda 5 2020 itu kan memang fokusnya ke wisata budaya yang berkelanjutan, ya kepariwisataan Bali yang berorientasi pada keberlanjutan dan daya saing, sehingga diperlukan kesadaran penyelenggaraan kepariwisataan dengan memperhatikan filosofi Trihita Karana. Kurang lebih seperti itu Pak Cok. Ya, pertanyaan yang langsung aja Pak Cok. Kira-kira selama Pak Cok niki menjabat dan sebelumnya juga, bagaimana pariwisata Bali ini udah berjalan sampai sekarang? Baik, terima kasih. Selamat kepada pemirsa Topi Merah. Ya. Terima kasih sekali diundang kali ini karena memang dalam dunia pariwisata media sangat berperanan penting dalam kami menyampaikan program-program, termasuk bagaimana kita memberikan informasi terkait dengan apa yang sudah kita kerjakan, terus apa kejadian-kejadian yang kita bisa informasikan kepada masyarakat tentunya. Kaitannya dengan apa yang menjadi Perda 5 tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali ini, memang pariwisata Bali luar biasa sekali. Bali itu kan memiliki tiga aja, ada alamnya, ada budayanya, ada manusianya. Tiga ini yang sangat unik sekali Bali, tidak bisa berdiri satu sama lain. Sehingga Bali dikenal sampai sekarang ini. Sangat sustainable. Sehingga berikut ada beberapa perda di awal, perda mengenai pariwisata budaya, dan sekali terakhir adalah perda
nomor 5 tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan. Artinya apa? Kita sekarang ingin meningkatkan grade-nya. Semua harus berstandar. Jadi Bali ini ke depan kita ingin adalah Bali yang betul-betul berkualitas, berkelanjutan, tentunya bermartabat. Mungkin Tiang bahas sedikit tentang itu yang standarnya seperti apa. Ini Tiang baca dari beberapa media juga, mungkin ada statement dari Bapak Gubernur dulu. Tiang baca meliputi kualitas destinasi pariwisatanya, kualitas industri pariwisatanya, kualitas pemasaran pariwisatanya, dan kualitas kelembagaan pariwisata yang dilakukan melalui pemenuhan standar pokok pelayanan serta prasarana keamanan, keselamatan dan kesehatan serta pemanfaatan perkembangan kemajuan digital teknologi digital. Nah, sejauh ini dari pemaparan Tiang tadi ini Pak Cok melihatnya gimana pariwisata Bali? Apakah sudah memang sesuai dengan standar yang ada di Perda, ataukah mungkin dalam pelaksanaannya ada beberapa yang perlu diperbaiki lagi? Secara regulasi sudah disiapkan dan ini memang kita akan menuju ke apa yang saya sebut tadi, standarnya. Semua harus standar. Beberapa industri sudah melaksanakan itu, seperti akomodasi, beberapa travel agent juga, tentunya kaitannya dengan. Nah, tetapi memang kita akan menuju ke sana. Ini yang terus kita lakukan terus. Tidak bisa sampai saat ini aja selesai dan akan bahkan ini mengikuti perkembangan teknologi juga dengan digital ini. Kita ketahui bahwa sekarang pemasaran itu harus betul-betul bertanggung jawab, ya kan? Secara digital, kadang-kadang kan datanglah ke Bali melihat sunset di mana? Di suatu tempat di Pura Tanah Lot. Tetapi tidak ada di bawah, tidak ada apa? Diingatkan bahwa ini bagus kalau cuacanya bagus. Satu sampai di sana wisatawan sudah jauh-jauh melihat, sampai sana hujan, tidak disampaikan seperti itu, nggak kecewa juga. Nah, ini yang maksud saya bertanggung jawab yang bisa. Nanti ke depan kita berharap dengan stakeholder, tidak bisa pemerintah sendiri, pemerintah dengan stakeholder pariwisata dan media luar biasa ini pentingnya bagi kami, karena inilah kita sama-sama di pentahelik ini yang saya sebutkan untuk menjaga Bali yang berkualitas. Kualitas kelembagaan pariwisata. Nah, dari kelembagaan pariwisata sendiri, terutama stakeholder yang berkaitan dengan industri pariwisata, sejauh mana Dinas Pariwisata sudah bekerja sama baik dengan stakeholder tersebut, Pak Cok? Tentu sebagai partner di dalam menjalankan sektor pariwisata ini, penting sekali di kelembagaan ini dari sisi asosiasi melalui GIPI kan di bawah. Nah, kita ingin memperkuat dan sudah secara regulasi kan sudah ada wajib setiap usaha pariwisata masuk ke asosiasi. Ya, ini akan kita itu sudah ada sebenarnya aturannya. Itu yang kita udah ada di aturannya. Sehingga itu kita akan dorong ke depan seperti apa setiap usaha itu harus wajib. Kami senantiasa dengan GIPI dan di bawahnya itu, baik itu Asita, PHRI dan sebagainya, sudah langsung bagaimana memformulasikan untuk itu. Kadang-kadang kita turun langsung menginformasikan dari teman-teman stakeholder kemarin, Pak ini ada ini loh, belum masuk, kita hubungi. Bagaimanapun mudah-mudahan ini bisa masuk juga. Kita inginkan adalah teman-teman stakeholder itu mengusulkan ke kami bahwa setiap mereka mengajukan usaha ada persyaratan harus masuk ke asosiasi pariwisata. Ke asosiasi. Tapi selama ini kira-kira masih belum tersosialisasikan atau belum semua terlaksana, Pak? Artinya memang ini belum optimal kita lakukan. Karena apa? Karena memang masih banyak yang tidak tahu juga. Ternyata memang di regulasi sudah ada. Tapi ini pun juga usulan dari teman-teman stakeholder pariwisata agar klausel ini muncul di Perda itu. Ya, dan mungkin selain itu juga mungkin di Perda itu ada nggak kira-kira punishment-nya? Kalau seandainya satu perusahaan atau perorangan atau apapun yang berusaha di Bali ini tidak masuk asosiasi, ada punishment nggak untuk itu di Perda? Ini dah sanksi ini yang sanksinya ada, tetapi kami belum secara optimal kita laksanakan karena memang terus terang 5 tahun terakhir ini kita berbenah
untuk menata kembali bagaimana pengelolaan kepariwisataan. Karena memang setelah COVID ini kan luar biasa ya. Masih gini berbagai hal yang kita hadapi kaitannya dengan kepariwisataan, sehingga mudah-mudahan tahun ini, 5 tahun ke depan ini memang law enforcement untuk penegakan itu yang kita akan tegakkan. Pasti baru akan mudah-mudahan bisa ditegakkan ya Pak Jo ya. Ya. Nah, nyambung lagi terkait keamanan, seperti yang kita ketahui kan ya, meskipun Bali ini kemarin waktu COVID itu kita membutuhkan wisatawan Pak Jo. Wisatawan mancanegara itu kita butuh, kita promosi jor-joran, tapi sekarang yang realita yang terjadi di lapangan, banyak datang wisatawan, bukan hanya wisatawan yang dalam tanda kutip berduit atau membantu kita, malah ada banyak wisatawan yang memang bikin ulah di Bali. Nah, dari Dinas Pariwisata sendiri gimana melihatnya Pak Jo? Pertama, kita ketahui bersama bahwa pariwisata ini kan pergerakan manusia ke tempat lain ya. COVID kemarin hampir 2,5 tahun lebih tidak ada pergerakan di planet ini. Sehingga ketika Bali dibuka tanpa karantina per 7 Maret 2022, luar biasa. Jumlah kunjungan mulai meningkat sampai dengan 2023 terus meningkat terus ini. Yang prediksinya pemulihan ekonomi Bali 2026 bahkan 2024 sudah 2023 2024 sudah melampaui. 2024 melampaui dari sisi kunjungan. Hampir 6,3 ya. Target. Nah, seiring dengan itu tentu berbagai hal yang kita lihat di media. Apalagi media sosial ini dengan alat teknologi kecil ini membuat viral sekali, bahkan dampak luar biasa ini. Nah, kami menyadari memang sebelumnya kami tidak membuat sesuatu aturan mana yang boleh, mana yang tidak. Sehingga pada saat tersebut kami dengan Bapak Gubernur pada saat itu menyampaikan perlu kita membuat aturan itu. Sehingga muncullah SE 04 2023. Itu tatanan baru kehidupan untuk cara berwisata di Bali. Yang ada pamfletnya do and don't itu ya? Menjadi do and don't. Mana yang boleh, mana yang tidak. Nah tentu ini yang kami terus senantiasa kami sosialisasikan semua. Baik itu seluruh perwakilan asing yang ada di Jakarta maupun di Bali, termasuk Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di luar. Itu kami senantiasa termasuk teman-teman partner stakeholder pariwisata yang luar negeri kita informasikan. Berarti itu sebenarnya sudah ada himbauan, aturan sudah ada, tapi sudah ada. Guidance-nya. Termasuk bagaimana nanti kita sudah membentuk Satgas Tata Kelola itu. Sudah ada satgasnya juga. Yang di dalamnya berbagai unsur ada, baik itu kepolisian, imigrasi, termasuk juga stakeholder pariwisata dan tentu dinas terkait yang vertikal yang ada. Tapi kalau kita perhatikan masih tetap aja yang apalagi bulan-bulan belakangan ini di bulan Desember, Januari seperti sekarang yang mungkin wisatawannya lagi rame-ramenya, banyak sekali kejadian-kejadian yang tentang keamanan sendiri yang mungkin jadi sorotan. Nah, kira-kira di mana kurangnya koordinasinya Pak Jo? Ini masih kita akui memang benar karena ada gaya ini di satu sisi memang baik untuk menyampaikan informasi itu, tetapi di satu sisi memang kami senantiasa selalu berkoordinasi karena di dalamnya ada Polda juga, ada kepolisian. Padahal sebelumnya ini kejadian-kejadian ini melalui Satgas ini sudah kita kita laksanakan, tapi memang kita selalu silent ya, dalam artian penyelesaiannya biar tidak ada kegaduhan, tapi kita selesaikan. Yang penting dulnya ketemu, kita selesaikan. Beberapa kejadian itu melalui Satgas saya langsung berkoordinasi dengan teman-teman baik itu di Polda maupun di imigrasi, termasuk di Kesbangpol, karena Kesbangpol kan sebagai ketua Polranya pemantauan orang asingnya itu sendiri. Jadi di Kesbangpol, di Satpol PP sendiri, yang dengar kemarin kan ada Satpol PP khusus pariwisata. Gimana pergerakannya? Setahu Pak Jo ya sebagai partnernya di kepariwisataan. Pol PP pariwisata, ya kan, esensinya kan adalah menegakkan perda ya. Nah, namun dalam kaitannya di Bali sebagai destinasi tentu ini dimodifikasi dimodifikasi dalam artian bagaimana dalam penanganan itu lebih
lebih humanis gitu kesannya, biar tidak kesannya kalau pariwisata kan lebih enak ya. Karena penampilannya dari Pol PP pariwisata ini kan good looking ya, bagus, mampu berkomunikasi, terus performanya, pakaiannya juga beda, dan ini menjadikan penanganan pariwisata lebih enak dilihat ya. Jadi tidak semata-mata saklek, tetapi tetap kita tegas. Tegas tetap, tapi tidak berarti saklek ya. Saklek ya. Tegas sih ya. Dalam artian orang bilang, aduh kok ini begini. Tidak keras mungkin ya, penyampaiannya tidak keras. Oke. Jadi kemarin juga kita dihebohkan dengan ini dari media luar, Pak Jo, menyatakan bahwa Bali itu over tourism dan Bali tidak layak dikunjungi pada tahun 2025. Mungkin Pak Jo udah dengar itu. Tanggapan Pak Jo sendiri gimana kira-kira? Pertama tentu bagi kami itu menjadi introspeksi bagi kita. Kami tidak pernah menyalahkan atau sampah. Yeah. Baik bagi kita untuk melihat ke dalam, di mana sih parameter mengapa Bali dikatakan tidak layak. Tidak layak. Apanya? Kalau kita lihat apanya. Kalau kita lihat Bali, kita pemerintah Provinsi Bali sudah melakukan langkah-langkah yang luar biasa kaitannya untuk menjaga ini. Mengapa demikian? Mengapa dikatakan over tourism? Karena memang ini sebenarnya hanya terkonsentrasi aja. Maka saya selalu sebutkan ini over konsentrasi aja. Over konsentrasi. Over concentrate ya. Di Bali Selatan aja. Karena memang di Bali Selatan ini dari sisi aksesnya memang kemana-mana lebih dekat ya, sana pesana dan sebagainya. Karena ada bandara juga lebih dekat, dan kawasan pariwisatanya memang dekat dengan bandara juga, sehingga itu orang luar mengatakan bahwa ini kan terlalu terkonsentrasi di Bali Selatan. Nah ini tentu kami selalu introspeksi di mana sih. Nah makanya sama itu kita ingin meningkatkan semua dari sisi kualitasnya, pelayanannya dan sebagainya. Dari meningkatkan dari pelayanan, kualitas dan segala macam kan tentunya perlu pembiayaan yang tidak sedikit, Pak Jo ya. Ya, Tiang baca juga sudah ada diterbitkan Perda Bali nomor 6 2023. Itu turunan dari undang-undang ya, turunan dari Undang-Undang Provinsi Bali. 15 ya. Ya, 15 2023. Ya, nah, di Perda ini sendiri, Pak Jo, itu kan mencantumkan pungutan untuk wisatawan asing. Nah, mungkin dari Pak Jo sendiri bisa menjabarkan sedikit seperti apa sih itu pungutannya? Kita harus berterima kasih nih pada para pembuat dan semua stakeholder ini. Luar biasa ini bisa Bali menggulkan Perda 6 ini, karena memang di Undang-Undang 15 diamanahkan di pasal 8 ayat 3 dan 4 menyebutkan memang kita bisa melalui penggunaan wisatawan asing. Yang kita jabarkan dengan Perda 6 tahun 2023 ini. Tentu ini luar biasa sekali, dan ini digunakan hanya untuk menjaga lingkungan dan penguatan budaya. Lingkungan dan penguatan budaya. Nah, bagaimana mekanismenya? Kita harus ada dasar hukumnya juga ada. Itu di Pergub nomor 2 2024. Sebelumnya ada Pergub 36 sebenarnya. Tetapi setelah Pergub 36 kita jabarkan di lapangan, ternyata tidak memungkinkan untuk dijalankan. Karena apa? Karena memang di Pergub 36 itu disebutkan ada memasang alat auto scanner gate. Sedangkan kita melihat di kondisi di lapangan belum bisa memungkinkan untuk itu. Ada terbentur dengan berbagai regulasi dan faktor psikologis untuk dalam kaitannya wisatawan baru datang itu terlalu panjang jadi antrean kalau kita masang. Akhirnya kita rubah menjadi Pergub 2 tahun 2024 untuk bisa melakukan pungutan, sehingga tanggal 14 Februari 2024 pungutan wisatawan asing dapat kita dilaksanakan. Ini sudah hampir setahun, Pak Jo ya. Dan ini satu-satunya di Bali. Di Indonesia malah. Di Indonesia ya. Di Indonesia, di Bali melakukan ini. Luar biasa ini. Luar biasa sekali ya. Perjuangan para wakil kita, perjuangan semua stakeholder yang memperjuangkan undang-undang ini. Nah, kalau boleh tahu Pak Jo, ini dari Februari, anggap dah tahun anggaran sampai tutup tahun itu Desember. Sampai Desember sendiri sudah berapa terpungut?
nilainya? Kalau dari sisi nominal memang baru terpungut sampai tanggal 1 Desember pagi 317 miliaran ya. Bahkan sampai kalau sore kita lihat hitung 318,2 miliar. 318 miliar. Tentu kalau dari sisi jumlah kedatangan Wisman dibandingkan ini masih memang sekitar 35-40%. Belum maksimal ya. Belum optimal lah ya. Baru 30% sudah 300. Ya. Berarti targetnya sebenarnya sampai 1T ya Pak? Kita inginkan target kan semaksimal mungkin. Ya. Kenapa demikian? Tentu ini karena ini program baru, program yang memerlukan berbagai hal yang kita lakukan, penyempurnaan di lapangan, termasuk juga sosialisasi, yang sosialisasi harus terus menerus. Tentu ini menurut kami pencapaian ini sudah luar biasa. Luar biasa. Ya, dengan mendapatkan angka sekian. Iya. Jadi kembali lagi, apa apa yang Pak Cok temui sama tim di lapangan? Kan Dinas Pariwisata sebagai ujung tombak, sebagai pemungut juga kan, pelaksana pungutan ini. Apa yang ditemui di lapangan, hambatan-hambatan atau masalah-masalah apa yang selama ini ditemui di lapangan? Mungkin sebelum saya menjawab itu, saya perlu sampaikan bahwa pertama dari sisi nominal yang tadi saya sebutkan, itu angka itu diperoleh dari 95% lebih, bahwa angka itu mereka wisatawan membayar sebelum tiba di Bali. Artinya apa? Berarti sosialisasi kami anggap sudah berhasil ya. 95% 95% dari total nominal itu yang dibayar sebelum tiba di Bali. Jadi sisanya ada yang tidak tahu dan sebagainya. Tentu di lapangan untuk menjawab itu memang ini karena program baru, tentu banyak feedback yang dapat dari wisatawan. Misalnya ada wisatawan di luar menggunakan agen perjalanan yang langsung FIT-nya, dia tidak bisa bayarnya bersepuluh kita. Satu keluarga bersepuluh biar sekali tidak bisa. Harus satu. Nah ini sudah kita lakukan penyempurnaan. Satu. Kedua, jujur katakan memang channel pembayaran kami baru terbatas dengan satu bank yang punya payment gateway. Ya kan? Kami ingin perluas channel pembayaran itu. Yang ketiga tentu masih banyak juga wisatawan yang belum tahu sosialisasi. Yang belum tahu ini ternyata, tetapi setelah kita sampaikan, mereka baru mereka dan mau membayar. Karena memang ini pembayaran juga kami tidak ingin bayar cashless ini. Jadi mulai by aplikasi Love Bali ini adalah berbasis web, dimanapun, kapanpun bisa membayar. Jadi nggak bisa cash? Nggak bisa cash, tapi kita arahkan untuk ini loh bayarnya melalui Love Bali. Oke, jadi itu bisa mengurangi dalam tanda kutip orang yang bermain-main atau petugas yang bermain-main di lapangan. Ini artinya pemerintah Provinsi Bali ingin menunjukkan bahwa ini bentuk transparansi, tapi terukur. Oke. Ya kan, terukur. Kalau di airport sendiri, kalau di awal-awal kan saya mengikuti juga Pak Jok ya, sempat di airport itu dibuka counter segala macam, tapi belakangan sudah tidak ada. Bagaimana caranya Dinas Pariwisata sendiri memastikan bahwa tamu-tamu yang datang itu sudah bayar ataupun tidak, itu bagaimana caranya mengeceknya? Betul, kalau counter masih ada. Oh, masih ada? Masih ada, karena memang kemarin redesign dari pihak bandara, kami kembali ke dalam jadinya sekarang. Oh, kami di dalam sekarang posisinya. Cuman memang dari sisi posisi, kalau kami hasil pengamatan dan dari teman-teman kita wawancara media wisatawan itu, banyak yang tidak tahu counter itu untuk pembayaran PWA. Karena memang lewat aja mereka. Kurang strategis tempatnya. Dan itu juga dari pihak pemungut dari Dinas Pariwisata sendiri nggak bisa mencegat wisatawan harus bayar. Kami tidak ingin mengganggu daripada ini. Tentu kami akan membahasang, selama ini sudah kita pasang sebenarnya di gate-gate itu bahwa Bali menerapkan pungutan wisatawan asing. Nah, tinggal kita menambah sekarang sign board untuk menunjuk tempat bahwa pembayaran di sini kalau mereka belum membayar. Dan checkernya itu pun juga jujur kami dikatakan sekarang masih acak sifatnya. Ngacak. Masih karena memang alat auto scanner gate itu belum kita diberi pasang. Kedua, kalaupun kita bisa
Mungkin kita bisa kerjasama dengan yang sudah ada pemasangan auto scanner gate yang ada di bandara itu aja. Berarti ini jadi pengawasannya masih belum maksimal Ya, berarti. betul. Tetapi kami punya strategi untuk melakukan pengawasan itu, kami melakukan di monitoring evaluasi di beberapa daya tarik wisata yang kami lakukan rutin setiap bulan, setiap minggu, bahkan seminggu. Jadi kemarin di Uluwatu di awal langsung ke tempat-tempat yang memang kantong-kantong objek wisata yang ada kunjungan wismannya, kami lakukan pengecekan. Jadi kalau seandainya di situ ditemukan tamu itu tidak bayar, harus bayar di tempat. Bisa langsung di tempat, tetapi cashless tetap. Cashless. Nah, kita arahkan ini loh Bali dan sebagainya. Tetapi dari hasil kita lakukan di Bonef kemarin beberapa daya tarik, pada umumnya mereka udah bayar banyak udah bayar mereka semua. Makanya sekarang strategi kami berikutnya, samping memang di daya tarik, nanti kami akan menuju ke kawasan pariwisata lainnya. Kita akan lakukan beberapa. Nah tentu saya berharap juga bantuan dari teman-teman stakeholder pariwisata juga, terutama di hotel gitu loh, agar diinformasikan ketika mereka wisatawannya mau check in untuk nginap di hotel itu, diingatkan bahwa Bali tahun 2024 ini sudah menerapkan pungutan wisata. Nah, mungkin ke depan ini kan sudah 2023 2024 sudah lewat, kita menginjak 2025 ke depan ini. Dari Dinas Pariwisata sendiri, langkah-langkah apa yang akan diambil nanti untuk setidaknya untuk memaksimalkan pungutan ini, Pak Cok? Pertama, tentu kami akan sudah koordinasi kami dengan Asosiasi Taman Rekreasi Indonesia di daya tarik wisata Putri ya. Ya, sama Putri ya. Biar bisa setiap mereka mau masuk ke destinasi diingatkan atau bahkan didorong untuk membayar pungutan wisata asing. Kalau yang belum, kami akan siapkan di sana. Dan kami juga lakukan pemasangan beberapa baliho di daya tarik wisata seluruh Bali, bahwa Bali menerapkan pungutan wisata asing itu. Mudah-mudahan itu bisa kita di hotel juga. Di hotel ya itu pasti, pasti di hotel. Nah, dan ke depan ini kami sekarang memperluas untuk kerjasama dengan channel pembayaran, dengan kedua di channel pembayaran kita perluas lagi dengan beberapa yang cakupnya lebih luas, yang kira-kira bank yang kami ajak kerjasama ini belum menyentuh yang lainnya. Karena selama ini kan ada misalnya China dengan alat WeChat dan sebagainya, kita ada kerjasama. Tahun ini kita lakukan itu. Mudah-mudahan bisa maksimal. Itu sebenarnya sumber pendapatan yang besar juga untuk Bali. Sangat luar biasa ini. Sangat luar biasa. Dan ini bagi pembangunan Bali dan bagi juga muaranya kan untuk kesejahteraan masyarakat juga. Dan amanat undang-undang dan Perda sendiri adalah melindungi dan memajukan kebudayaan Bali, melindungi lingkungan alam Bali, dan menyelenggarakan tata kelola pariwisata yang berkualitas. Dari Dinas Pariwisata sendiri, apa-apa saja nanti rencananya? Ini kan sudah ada duit nih, kalau kita ngomongin sudah ada uangnya Pak Cok. Kira-kira apakah benar uang ini nanti diprioritaskan untuk seperti yang diamanatkan undang-undang dan Perda itu, atau mungkin dipakai yang lain nanti? Pertama sesuai dengan amanat dari Perda ya. Perdanya. Bahwa Dinas Pariwisata tugasnya kan adalah untuk memungut ya. Tugasnya memungut saja. Memungut aja ini. Tentu nanti dari teman-teman perangkat daerah yang dari sisi untuk uang ini perencanaan untuk kemana nanti. Beliau yang tahu betul nanti. Tapi yang jelas saya pastikan ini memang dipakai sesuai dengan apa yang menjadi amanah Perda itu, bahwa untuk lingkungan dan budaya termasuk kualitas daripada pariwisata itu. Nah, pertanyaan Tiang, karena Pak Jo selaku Kadis Pariwisata juga kan mungkin sudah merencanakan apa-apa saja nanti melalui penggunaan anggaran di sini. Kira-kira dari Dinas Pariwisata sendiri, secara garis besar mau dipakai apa aja itu? Kemungkinan kalau yang lihat dari anggaran sekian itu mungkin tidak semua di Dinas Pariwisata kan, sekian itu. Dari total. Yang jelas itu dana itu kan memang hanya untuk lingkungan dan budaya ya. Lingkungan dan budaya ya. Ya tentu kami di pariwisata kaitannya ini untuk bagaimana memaksimalkan pungutan wisata asing itu. Itu yang anggaran itu yang kita akan
tidak begitu banyak ya untuk kita pakai untuk memaksimalkan penggunaan wisatawan asing di tahun 2025. Mudah-mudahan bisa melebihi apa yang jadi 2024. Ya, karena bagaimanapun juga dana ini luar biasa digunakan untuk menjaga lingkungan Bali biar sustain ya. Tidak di samping memang pajak-pajak yang lainnya. Iya. Jadi kalau isu-isu yang beredar di luar, apalagi di media sosial itu kan banyak berkembang, Pak Cok. Jangan-jangan ini bahasanya untuk wisatawan dan untuk adat dan budaya dan lingkungan, terutama untuk wisatawan juga, tapi ujung-ujungnya dipakai untuk hal-hal lain, kan banyak yang seperti itu. Nah, dari pihak pemungut sendiri, ya dari pihak pemungut, dari Dinas Pariwisata seharusnya kan ada setiap tahun itu anggaran-anggaran khusus yang diprioritaskan untuk pariwisata. Jadi sampai sekarang Pak Cok belum ada gambaran garis besar seperti apa dari Dinas Pariwisata. Kami tentu bekerja memang sesuai dengan apa yang menjadi regulasi ya. Karena memang pertama dari sisi destinasi, makanya ada bidang kami destinasi, kita memperkuat bagaimana mitigasi bencana, kita kerjasama dengan BPPD untuk seperti apa, itu ada dananya juga untuk peningkatan SDM-nya, termasuk kita lakukan pemasaran untuk promosi juga ada, promosi juga ada untuk mensupport event-event yang ada di Bali, termasuk juga bagaimana kita dalam segi perizinan itu memverifikasi, kami kan memverifikasi standar usaha, standar usaha sebelum di PTSP ya, yang mengeluarkan OSS ini, yang ada OSS ini, kami sebagai OPD teknis yang melakukan verifikasi standar usahanya. Apakah standar usaha ini sudah sesuai dengan apa yang menjadi regulasi? Kita kalau sudah kita nyatakan lengkap, baru PTSP akan melihat kembali sejauh mana kelengkapan yang kita lakukan verifikasi itu sendiri. Nah, satu lagi Pak Cok, itu kan yang tadi mention juga tentang penguatan kelembagaan. Dari Dinas Pariwisata sendiri seperti apa nanti? Ya, ancar-ancar lah, biar teman-teman mungkin di asosiasi atau di lembaga-lembaga yang stakeholder di khusus pariwisata ini merasa senang, mereka berpromosi untuk mendatangkan wisatawan, nanti wisatawannya dipungut dapat uang, ya setidaknya ada feedback buat mereka. Kira-kira seperti apa mungkin dari dinas? Dari sisi kelembagaan ya, kami kan memang kemarin ada Selasa Pariwisata. Ya, Selasa Pariwisata ini kan kami memang kita buat untuk menjawab isu-isu dan untuk membahas juga berbagai hal di luar itu untuk peningkatan daripada kualitas pelayanan di pariwisata di Bali. Kita salah satu itu bagaimana kita memperkuat kelembagaan itu. Nah, itu satu. Kedua, kami dalam melakukan juga kegiatan promosi misalnya, dan bahkan jangan promosi, peningkatan destinasi pun kami ajak teman-teman stakeholder pariwisata, termasuk melakukan monitoring evaluasi PWA ini penggunaan wisata asing, kita ngajak dari HPI ada, Asita aja, GIPI-nya ada, Putrinya ada. Nah, jadi di bawah naungan BTB ya. BTB ini ya? Kita ajak BTB atau GIPI ya, GIPI ya. Karena sesuai undang-undang namanya GIPI ya. Ya. Ini yang kita ajak. Makanya kita perkuat. Nah, dalam perjalanan itu nanti juga kita juga ingin dalam pembinaan itu mengajak semua usaha pariwisata harus masuk ke asosiasi. Nah, itu wajib itu karena di Perda bunyinya seperti itu, sehingga kita coba menguatkan. Kita pun juga di dalam melakukan kita libatkan stakeholder ini dalam hal misalnya apa, pemberian penghargaan yang diserahkan oleh presiden itu pun juga itu dari masukan daripada GIPI dengan stakeholdernya. Kita bersurat mohon siapa-siapa saja yang salah satunya ya, yang berikutnya juga kita sampaikan yang di Selasa Pariwisata. Ayo sama-sama ini lakukan ini. Jadi tetap bergerak. Bahkan jangan lupa pemerintah Provinsi Bali juga sudah memberikan tempat kepada asosiasi pariwisata ya. Nah, sekretariatnya itu luar biasa itu juga. Itu bentuk kami mengapresiasi teman-teman stakeholder pariwisata dan memperkuat dari sisi kelembagaan. Oke, ya mudah-mudahan ini teman-teman di asosiasi dengar juga ya.
Jadi saya dengar juga akan ada rencana perubahan Perda Pak Jo terkait pungutan wisatawan ini. Karena mungkin di Perda selanjutnya berharap ada istilahnya upah pungut atau apa. Itu benar Pak Jo? Pertama tentu regulasi ini memang sekarang inisiatif Dewan melihat bahwa pungutan wisatawan asing ini kan belum optimal ya. Iya. Jangan dikatakan bocor gitu loh. Kalau kan media kadang-kadang ini bocor. Beda ya. Bahasa bocor dengan optimal ya. Beda kalau ya. Bocor itu uangnya kemana-mana ini. Tapi ini belum optimal, artinya kita dalam memungut itu ada beberapa yang memang tidak bisa kita optimalkan. Jadi meluruskan itu juga Pak Jo. Meluruskan itu juga. Ini pungutan ini kan semua cashless ini. Jadi tidak ada istilah bocor itu udah ada itu. Tidak ada dari dinas atau pihak dari dinas pariwisata itu ngambil uang cash. Oh, enggak ada. Bahkan uang itu cashless masuk ke rekening ke kas daerah langsung ke kas daerah. Gimana? Dan mekanisme pencairan kas daerah itu sudah ada. Sudah mekanisme APBD-nya jelas juga. Tidak mungkin Pak Cok datang ke BPD mencairkan gitu. Maka saya bilang, aduh ini kok bocor dibilang apa ini. Tapi yang jelas belum optimal. Ya. Tapi bagi kami sudah optimal ini. Dalam artian dengan keterbatasan kami dari sisi sumber daya ya, sumber daya manusianya. Coba lihat cekernya kan kami walaupun atur 3 shift, 3 shift masih manual gitu ya. Masih manual, padahal dalam jumlah terbatas. Iya. Coba kalau udah pakai itu kan lebih luar biasa ini Pak. Dari sisi jumlah transaksi, jangan lihat nominal, transaksi luar biasa ini. Setiap bahkan itu sebenarnya udah jutaan kan jadi. Iya, jumlah transaksinya loh ya, bukan nominal. Iya. Staf kami 24 jam loh kerja. Oke. Di bandara 24 jam ada 3 shift itu kan, 3 shift di CS-nya coba bayangkan. Di luar negeri di Eropa dan Amerika baru pagi, kita di Bali masih malam. Baru masuk malam kan? Iya. Case-nya masalahnya mulai itu. Iya. Jadi ada jawaban. Iya. Kita jawab secara masih jawabnya manual juga. Belum yang kayak sekarang artificial intelligence itu. Ya. Nah tentu ini bagi kami dengan adanya dari inisiatif Dewan, karena memang ada memperluas pertama dari sisi channel pembayaran, dari sisi mitra manfaat, dan teman-teman siapa saja yang akan membantu dalam pengurusan akan diberikan insentif. Itu kan baru rencana itu ya, tinggal digodok dan sebagainya, termasuk bagaimana sanksi kalau tidak bayar. Itu diformulasi. Walaupun sebelumnya sanksinya udah ada, tapi formulasinya realnya seperti apa sih yang kita akan inginkan. Nah itu yang kita. Tapi menurut Pak Cok wajar nggak kita memberikan sanksi pada wisatawan? Pertama memang kalau masih sebelum tiba di Bali kan kita tidak punya kewenangan untuk memberikan sanksi. Iya. Ya kan, karena bukan wilayah. Karena memang ada layak internasional yang kita bisa. Dia masuk di Bali setelah menikmati, ya tentu mungkin lebih banyak sanksi administrasi dalam artian kalau dia belum bayar, apakah nanti dikenakan denda dan sebagainya, itu misalnya. Ya kan? Administratif ya. Karena bisa denda. Misalnya kita sudah akan memperluas juga kerjasama dengan pihak ketiga itu mengingatkan ketika dia check-in tiket pesawat gitu. Terus di baliknya baru bisa kita melakukan sanksi itu karena sudah di wilayah kita Bali. Oh ini loh kita sudah laksanakan ini perda ini, Anda harus menyelesaikan ini. Ya. Jadi wisatawan itu sudah membayar. Anggap sudah lumayan ya, sudah hampir 30% terpungut. Jadi kira-kira menurut Pak Cok infrastruktur dasar apa yang perlu sekarang benar-benar jadi prioritas dari 2025 ke depan ini? Untuk kaitannya pungutan wisatawan asing? Ya, kaitan dengan pungutan wisatawan asing. Dalam artian gini, wisatawan ke sini udah bayar dia di depan. Ada kadang-kadang wisatawan itu mengeluh juga Pak Cok. Mengeluhnya gimana? Pertama saya sudah bayar. Kedua ke destinasi saya harus bayar lagi. Oke lah itu retribusi. Di satu destinasi tersebut ada ke toilet atau apa, mereka mesti bayar lagi. Itu kan double. Jadi banyak stakeholder juga mungkin masyarakat umum yang berpandangan bahwa Bali ini tidak fair dalam menerapkan pungutan ini.
Seharusnya kalau wisatawan sudah memungut itu, fasilitas yang dia dapatkan ya istimewa juga. Habis itu yang lain, mungkin servis yang mereka dapatkan harus istimewa juga. Seperti itu. Nah, Pak Cok ngelihat sendiri seperti apa tentang pariwisata kita ke depan ini? Betul. Masing-masing kan memiliki objek pajak ini kan punya tujuan dan berbeda ya. Iya. Misalnya untuk masuk ke tiket objek, dia akan mendapatkan fasilitas ini, ya kan? Iya. Dan feedbacknya apa yang ada di fasilitas di objek itu harus sesuai dengan apa menjadi ekspektasinya wisatawan. Contoh ke air terjun, melihat ini tempat air terjun yang bersih, yang jangan begitu itu. Ya. Terus masuk ke akomodasi misalnya, dia sesuai dengan itu udah clear itu ya. Iya. Yang pengunjung wisatawan asing, nah tentu ini memang kalau kita kembalikan lagi, karena memang ini untuk menjaga lingkungan dan budaya. Kita tahu bersama kan selama ini siapa? Dari mana duitnya? Iya kan? Kalau kita masih menitik beratkan ke pajak kendaraan motor, di satu sisi ini memberikan polusi kan? Iya. Iya kan? Ini lingkungan gimana? Berlawanan sekali. Tetapi dengan ada pungutan ini, kita berharap nanti hal-hal yang tadi menjadi kekhawatiran wisatawan bisa kita tanggulangi lah. Pelan-pelan. Ya, karena memang bagaimanapun juga ini program baru, program yang perlu harus kembali terus disempurnakan. Tentu kami minta feedback juga dari tidak hanya wisatawan, tetapi dari media juga. Penting ini, karena media yang akan menginformasikan ini loh, pungutannya belum maksimal yang ini. Ya, itu bagi kami itu. Iya. Jadi beberapa minggu kemarin juga sempat viral itu yang di Kintamani, Pak Cok. Sudah bayar pungutan wisatawan, masuk ke Kintamani bayar, mau ke toiletnya joroknya minta ampun. Ke Kuto juga kemarin sempat di Kuto ada toiletnya bagus tapi tertutup. Jadi hal-hal yang sebenarnya mungkin kecil ya, tapi efeknya sangat besar. Mungkin itu bisa diprioritaskan ke depan aja. Betul. Kemarin kami di samping Hari Selasa Pariwisata itu kami memang kumpulkan Kepala Dinas Pariwisata Sebali. Di sana kami sebutkan termasuk teman-teman stakeholder pariwisata, maka mereka ada hadir dua-duanya, biar tahu bagaimana sih dari sisi sektor pariwisatanya, dari sisi private-nya, masuk dari kita di pemerintah. Oh di sini letaknya. Betul, yang apa yang dikatakan tadi ekspektasi wisatawan lihat, aduh kok tidak sesuai dengan ini. Ke depan kita akan coba koordinasikan kembali. Kemarin sudah ada komitmen teman-teman untuk membuat bagaimana wisatawan di masing-masing daya tarik wisata tentunya kita perkuat dari sisi sarana prasarananya untuk kebersihan dan keamanan. Karena kami juga dengan Putri yang sebagai anggota Putri, dan tentunya kita berharap kalau di Putri sih saya pikir semua udah jalan ya. Sudah sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi wisatawan. Tetapi yang di luar ini yang kita dorong nanti untuk meningkatkan kualitasnya, baik di sisi pelayanan maupun sarana prasarana yang ada. Tapi kalau yang kita lihat di private, yang Kota Putri mungkin termasuk private, ada yang umum juga sudah bagus. Yang menjadi persoalan itu adalah yang ranahnya yang masih fasilitas umum sekali. Contoh kalau umpamanya dari airport mau ke Ubud itu, wisatawan mau pipis atau apa itu singgah ke Pertamina atau mungkin kemana dia singgah. Di situ nggak ada tempat pemberhentian khusus untuk itu. Itu satu. Nah, terkait fasilitas oke lah, nanti mungkin pembenahan bisa dilakukan. Nah, satu lagi terkait dengan pelakunya sendiri atau orangnya sendiri. Dalam hal ini contoh seperti driver, apakah dari dinas pariwisata atau dinas-dinas terkait yang Pak Cok tahu tidak ada keinginan untuk membenahi ini? Terkait dengan beberapa driver, saya sudah mengumpulkan mereka. Selama yang driver yang online ya. Yang online. Tahun lalu kami sudah melakukan online dan sudah kita kumpulkan dengan diklat. Dalam artian untuk ini loh yang kamu harus lakukan. Bahkan mendatangkan narasumber. Dan itu dari pihak pengelola online-nya ini sendiri yang minta itu inisiatif. Jadi kita ini loh, Anda kalau mencari bisnis di Bali harus mengikuti apa yang menjadi rule-nya di Bali. Sehingga
kita bisa aman dan nyaman di dalam memfasilitasi wisatawan datang ya, dan bisnisnya lancar dia kan, termasuk wisatawan enak, oh ini bagus, dan itu dari mulut ke mulut nanti akan disampaikan. Iya, tapi realisasinya tidak seperti itu ya, Pak Jo. Tentu memang kami menyadari memang ada hal-hal memang masih belum sepenuhnya semua bisa menjalankan. Iya. Ini ada kemarin kan Pak Cok mungkin tahu dari media atau lihat pada sekitar Januari kemarin ya. Sekitar bulan berapa ya? 6 Januari kalau nggak salah itu ada 6 Januari ada Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali itu melakukan aksi damai di kantor DPRD Bali. Ada berapa tuntutan yang mereka sampaikan. Pak Cok gimana ngelihat itu dari kacamata Dinas Pariwisata? Pertama tentu ini mengapa ada tuntutan seperti ini kan berarti ada sesuatu yang ada gap ya. Iya. Ada gap di dalam untuk menservis lah kasarnya, menservis wisatawan. Ini kok kami jelas-jelas ada bayar pajak dan sebagainya. Di satu sisi ini kok ada gap ini ya. Nah tentu ini kita harus carikan solusinya. Kebetulan nanti saya akan menerima juga aspirasi dari teman-teman driver. Nanti kita coba seperti apa memformulasikan. Saya akan menerima aspirasi langsung nanti. Oh, sudah ada rencana. Tapi waktu ini sempat kita ajak podcast juga di sini Pak Cok. Ini ada beberapa yang mau disampaikan. Tuntutan mereka itu ada 6 sebenarnya. Satu itu melakukan pembatasan kuota taksi online. Pembatasan ya Pak Cok, bukan menolak katanya. Bukan menolak tapi pembatasan. 2, menertibkan dan menata ulang keberadaan vendor-vendor angkutan sewa khusus. 3, membawa standarisasi tarif untuk angkutan sewa khusus. Melakukan pembatasan rekrutmen hanya driver ber-KTP Bali. Mewajibkan mobil plat DK dan masang identitas. Melakukan standarisasi driver tadi yang kita bahas yang berasal dari luar Bali biar tahu tentang budaya Bali karena dasarnya pariwisata kita adalah pariwisata budaya. Nah, Pak Cok sendiri dari beberapa tuntutan ini lihat seperti apa? Tadi saya katakan berarti ada gap ya bahwa ini ada keinginan untuk yang hal-hal ini. Bapak kok bisa begini? Padahal saya sendiri yang notabene tidak menjalankan apa yang sudah dilakukan. Tentu ini bagus sekali dari sisi bagaimana kita menata kembali tata kelola pariwisata. Saya berharap saya sangat senang teman-teman ini melakukan aspirasinya dengan santun, dengan damai, karena di dunia pariwisata ini yang perlukan. Ya kan, kalau ada goyah dikit nanti ramai di luar nanti apalagi bahasa-bahasa yang ini ya kan. Nah, itu saya sangat apresiasi sekali dengan teman-teman para driver ini yang mengajukan aspirasi, apalagi nanti ketemu dengan saya. Nanti saya akan menerima dengan Dinas Perhubungan juga karena bagaimanapun juga yang perhubungan yang tahu betul prinsip daripada regulasi taksi kendaraan bermotor di seluruh Indonesia kan tidak boleh ada pembatasan ya. Nah, itu dulu ya. Itu yang saya tahu dari cukup. Tetapi tentu Bali karena destinasi pariwisata yang membutuhkan sesuatu kekhususan. Yang khusus harusnya. Kekhususan itu ini yang diinginkan karena memang dari sisi luas wilayah Bali kan terbatas. Ya kan? Sedangkan ini yang datang kemari luar biasa ini. Luar biasa. Keinginan untuk makanya ada gula ada semut ini yang kita bisa kendalikan. Dan tentu nanti kita akan carikan solusinya seperti apa. Apakah bisa 6 tuntutan ini yang kita bisa nanti saya nanti akan bahas dengan Dinas Perhubungan termasuk dengan ini besok kita akan sampaikan. Langsung. Siap Pak Cok. Nah terkait itu juga kira-kira Pak Cok ya. Ini saya juga nggak tahu regulasi yang terlalu jelas. Regulasinya saya belum sempat baca mendetail. Tapi keinginan beberapa teman-teman di driver itu mungkin pertama itu ada perbedaan tarif lah mungkin. Kalau sekarang ini kan di online itu sama, orang lokal sama, orang domestik sama, orang luar sama tarifnya. Sementara di destinasi sendiri kan tarif
internasional sama domestik ini sudah berbeda, mungkin itu satu. Dan yang kedua yang paling harus ditekankan adalah standarisasi yang harus dilakukan oleh masing-masing driver ini. Kadang-kadang ya kita orang Bali sendiri nggak tahu tentang keseluruhan tentang Bali, apalagi orang luar yang baru ke Bali, dia nanya pertanyaan di mana pura ini, apa perbedaan pura dengan puri aja mungkin tidak tahu kan kita baca nggih. Jadi mungkin itu harapan dari teman-teman. Kenapa yang sampaikan ini di podcast ini, karena kemarin saya undang mereka podcast juga, mereka pingin agar kita di media juga menyampaikan ke publik, ke pejabat terkait. Gitu. Untuk hal itu saya pikir memang harus semua yang melakukan usaha di Bali harus mengikuti regulasi di Bali. Itu satu dulu. Kaitannya dengan driver ini kan memang saya ingin seperti polanya seperti perekrutan guide ya. Kalau guide kami itu polanya adalah sebelum dia melakukan menjalankan sebagai guide, dia kami kerjasamakan dengan kampus IHD dalam kaitannya untuk penguatan budaya. Penguatan budaya Bali. Ada standarnya lah. Ya. Nah, ada yang menguji budayanya di samping bahasa. Juga ada menguji dari sisi attitude-nya, sikap kita gimana seharusnya. Bisa enggak seperti itu? Nah, nanti besok kita mintakan Bung untuk melakukan itu karena memang kita ingin standar usaha seperti itu. Nanti seharusnya bisa. Mumpung mau ada perubahan perda mungkin bisa Pak ya. Nah, nanti kita usulkan di sana. Ya benar. Ya. Saya bilang makanya setiap usaha apapun kita memang lakukan ada standar itu. Ketika menjadi guide, saya contoh ya karena kewenangan saya, kewenangan kami di Dinas Pariwisata, ya tentu kita kerjasama dengan HPI. Nah, terus ini driver ini punya asosiasi, dengan itu kita lakukan pembenahan-pembenahan seperti itu. Lebih mudah. Iya. Bali apalagi kan lebih mudah buatnya standar. Dia harus tahu ini satu mengenai budaya Bali dan sebagainya tadi sebutkan itu. Dibuatnya seperti itu. Cuma memang secara regulasi kita belum ada ini. Belum ada ya. Apakah bisa dimasukkan di Perda kami di Perda 5 kalau memang itu ada revisi. Ya kan? Atau di Perda kaitannya dengan penyelenggaraan. Iya. Lagi satu Pak Cok, ini terkait juga dengan driver. Yang selama ini saya tahu kebanyakan dari travel agent itu dulu kan menggunakan kalau tour itu menggunakan driver dan guide. Tapi belakangan banyak sekali hanya menggunakan driver saja. Dan kadang-kadang yang jadi masalah ini seperti ini, driver-driver yang mungkin notabene yang baru ke Bali dan tidak tahu dengan Bali. Nah, dari pihak Dinas Pariwisata, apakah ada regulasi yang mengharuskan dari asosiasi atau perusahaan itu harus menggunakan guide atau gimana? Atau mungkin nanti ke depan usulannya bisa seperti itu juga? Aja. Memang kita di SI 04 itu tahun 2023 itu ada. Ketika mereka lakukan usaha itu adalah agar menggunakan pramuwisata. Harus pramuwisata. Pramuwisata itu. Bahkan kalau di Buleleng karena itu wisata alam, wajib hukumnya didampingi oleh pramuwisata. Karena untuk keamanan juga. Lokal sana. Nah, memang kita inginkan semua kan biar wisatawannya aman, nyaman. Itu memang harus di Perda itu memang belum mewajibkan untuk melakukan kepada wisatawan untuk pakai ini ya, pakai guide, tetapi memang di SI 04 itu kita tekankan kembali memang tapi ada keharusan di situ Pak. Belum, artinya belum ada baru saran atau apa gitu ya. Jadi kalau belum ada aturan yang jelas, punishment-nya juga belum ada berarti. Oke. Jadi mungkin itu salah satu faktor yang menyebabkan ya yang kita lihat di lapangan banyak sekali terjadi tamu-tamu yang komplain, apalagi seperti kemarin itu ada dalam tanda kutip ada pemerkosaan gitu kan yang kasus inilah terjadi. Salah satu ya. Makanya mudah-mudahan ini bisa kita melihat kembali lagi regulasinya ya. Karena memang kita ingin semua wisatawan datang ke Bali merasa aman dan nyaman. Aman nyaman harus menggunakan, apakah nanti kita wajibkan menggunakan pramuwisata. Yang terutama untuk yang FIT itu ya. FIT itu
Yang grup janganlah dibilang, kan udah pasti, apalagi melalui travel agent. Tetapi seharusnya memang wisatawan yang melakukan berwisata ke Bali pasti dia menggunakan travel agent. Yang menggunakan travel agent pasti menggunakan pramuwisata. Pasti. Yang tidak itu yang mereka langsung yang aja. langsung FIT. Yang langsung Ya, FIT. Oke. Nah, belakangan juga banyak yang lihat di media sosial itu banyak wisatawan yang ke Bali itu bukan berwisata, Pak Cok. Kan Pak Cok udah kata ya, ada yang melakukan kegiatan usaha, jadi fotografer, jadi guru, jadi apa, bahkan ada jadi guide. Dari Dinas Pariwisata sendiri gimana caranya? Mungkin ada solusi-solusi yang efektif untuk mencegah hal tersebut. Pertama kalau kita lihat definisi wisatawan itu apa sih? Ya wisatawan itu kan pasti orang yang berpergian lebih dari 24 jam ya tadinya. Belum tidak boleh bekerja gitu ya. Kan itu ya dulu. Tapi kan berubah terus dengan tujuan tidak bekerja. Ternyata memang sekarang ini perubahan-perubahan itu definisi itu wisatawan apakah tujuan mais kita wisatawan juga. Kalau dulu kan tidak kita sebut itu. Kalau yang mais itu tidak kita sebut itu wisatawan. Tapi sekarang sudah. Nah, kaitannya dengan wisatawan yang melakukan di luar visa untuk leisure itu tentu salah. Tentu salah itu karena memang bagaimanapun juga dia wajib hukumnya dia melakukan kegiatan liburan di Bali itu mengikuti regulasi yang ada. Yang jelas itu regulasinya sudah ada, tidak boleh melakukan ini, apalagi kita mempertegas lagi dengan SE 04 itu bahwa tidak boleh melakukan ini. Jelas ini fenomena ini. Nah, tentu kita bekerja sama dengan imigrasi. Untuk imigrasi kan memiliki wewenang untuk itu, yang mana yang sudah dilakukan lumayan luar biasa imigrasi sekarang. Bahkan beberapa yang sudah dilakukan sampai sanksi dan deportasi sudah ada. Yang dilakukan oleh imigrasi luar biasa sekali dalam kaitannya untuk penegakan. Nah, dari lembaga sendiri mungkin Pak Cok pernah kerjasama dengan contoh HPI atau Asita atau apa? Gimana pergerakan mereka dalam menangani kasus-kasus seperti ini? Contoh, umpamanya ada laporan dari anggota atau apa, pernah Pak Cok tahu case-case seperti itu? Kita di Satgas kan sudah ada nih. Sudah ada ya. Nah, Satgas itu pernah kita lakukan dengan Polda, dengan Satpol PP. Kaitannya memang kalau memang keimigrasian kita ajak imigrasi untuk melakukan pemantauan, monitor dan sebagainya. Dan itu langsung dari ditindaklanjuti masuk dengan stakeholder pariwisata. Dan kita lakukan itu case-case yang ada itu tahun 2023 klik KSE sudah keluar, kita jalankan. 2024 awal juga ya. Sudah kita lakukan itu beberapa, tapi namanya juga banyak sekali ya. Ini sekarang case-case itu kadang-kadang kalau kita dapat laporan baru kita bisa kita lakukan. Tapi kalau enggak, kadang-kadang mereka pergerakannya agak, berarti dalam hal pencegahan agak susah ya. Betul Pak. Kita sekarang masih seperti apa sih nanti, mudah-mudahan nanti kita masih memformulasikan dengan teman-teman stakeholder pariwisata seperti apa sih formulasi yang enak yang kita lakukan, karena selama ini kan hanya laporan aja nih. Misalnya saudara lapor dari teman-teman, Pak Kadis ini ada ini, dan saya lanjuti dengan menelpon misal Satpol PP kaitannya dengan penegakan perda, dengan kaitannya dengan saya lapor dengan pidana dengan Polda, kaitannya dengan keimigrasian kami migrasi lapor. Biasanya kami itu lakukan itu, langsung kami koordinasikan. Kayak kejadian-kejadian sebelumnya kami lakukan koordinasi seperti itulah yang kita lakukan. Tapi kan tidak seharusnya seperti itu. Harus ada pola yang betul-betul yang firm, yang bisa ketika ada kejadian ini apa yang harus dilakukan ini. Jadi selama ini kendalanya kita belum bisa secara garis besar dari Dinas Pariwisata sendiri mencegahnya sangat sulit hal-hal itu ya. Masih dicarikan formulasi formulasi untuk itu. Secara garis besar pariwisata Bali adalah pariwisata budaya Pak Cok. Mungkin Tiang pingin tahu pandangan Pak Cok tentang pariwisata Bali ini mau gimana ke depan. Ini kan tadi kita udah bahas beberapa masalahnya. Kita belum bahas tentang lingkungan ya. Tentang lingkungan belum, tentang sampah belum.
Nah, secara garis besar seperti apa nanti blueprint pariwisata Bali menurut Pak Cok sendiri? Pariwisata budaya sudah firm. Iya. Artinya yang kita kembangkan adalah berbasis budaya. Semua berbasis budaya. Kegiatan apapun. Karena memang jadi semua firm di budaya. Budaya. Adapun sekarang ada ya, beach club yang muncul ini adalah bonusnya atau apa? Nah, itu kan hanya pernik-pernik aja ya. Pernik-pernik yang memang yang ini yang perlu kita persamakan persepsi. Yeah. Karena memang kadang-kadang kita berpikiran membangun pariwisata di Bali, apapun keinginan wisatawan kita penuhi. Ya kan? Orang wisatawan perlu libur, ya perlu ada beach club, kita perlu. Bukan itu. Oke. Ya kan? Yeah. Artinya ini loh budaya yang unik, budaya ini yang diferensiasinya Bali. Taksunya Bali. Coba kalau ada taksu Bali, tidak ada yang datang. Yang saya temukan tadi, manusianya, lingkungannya, manusianya, budayanya. Ini jadi satu kesatuan. Okay. Tempat lain ada budaya, alamnya luar biasa, lebih bagus dari Bali ya. Tapi dia tidak ada menyatu dengan budayanya, dengan manusianya. Coba. Bali ini betul-betul, sana letak Bali uniknya. Makanya budaya kita ini menjadi satu kesatuan dengan agama Hindu kita, ya kan? Itu kan tidak bisa lepas, karena tidak ada pariwisata, ini kan berjalan budaya. Beda dengan tempat lain, baru ada kegiatan pariwisata, baru dimunculkan budaya. Kita tidak. Nah, inilah yang unik, ini yang menjadikan kekuatan. Mari kita sama-sama jaga. Nah, gimana cara jaganya? Sesuai dengan tugas kita masing-masing. Dengan menjaga itu, saya Dinas Pariwisata menjaga bagaimana biar berkesinambungan pariwisata budaya ini lain. Nah, tentu dengan yang lainnya dari sisi adat menjaga juga, gitu ya. Jadi seperti yang kutip kalimatnya Tuh Haji tadi, jadi bukan semua keinginan wisatawan itu kita penuhi. Jadi kita sendiri sudah firm dengan wisata budaya. Jadi jangan sampai wisatawan pingin memperbanyak beach clubnya, kita kasih kelonggaran. Wisatawan pingin membangun umpamanya di daerah hulu kita seperti di Danau Batur, di Danau Buyan. Yang terjadi sekarang, mungkin wajib bagian dari pemerintah bisa ngasih gambaran sedikit. Yang terjadi sekarang kita lihat seperti itu Tuh Haji, dari kacamata media. Banyak kasus-kasus seperti yang terjadi sekarang itu yang rame di Desa Pancasari. Itu entah mau jadi apa itu. Yang terjadi di Ubud yang kemarin ribut tentang parki atau apa itu. Terjadi di Pura Teluk Biu di bawah di Danau Batur. Nah, mudah-mudahan Dinas Pariwisata ya yang bagian dari pemerintah Provinsi Bali bisa firm tentang itu. Dan kami berharap sih seperti itu. Nah, terakhir Tuh Haji, nggak terasa udah hampir 1 jam ini. Pesan dan ya harapan Tuh Haji untuk pelaku pariwisata, industri pariwisata dan stakeholder semua dan masyarakat umum tentang Bali ke depan, tentang pariwisata Bali ke depan seperti apa? Baik, terima kasih. Yang penting, yang pertama tentu saya ingatkan bahwa kita membangun Bali, bukan membangun di Bali. Itu ya. Artinya apa? Mari kita sama-sama menjaga Bali ini sendiri. Teman-teman stakeholder pariwisata, saya yakin mereka pasti menjaga Bali dengan cara apa? Meningkatkan pelayanannya. Pelayanan daripada untuk wisatawan itu sendiri. Tentu dalam kemasannya adalah pariwisata budaya. Media juga sangat luar biasa. Tentu kami berharap juga pada masyarakat dan semua agar betul-betul lebih bijak menggunakan ini loh alat ini, media sosial. Sebelum sharing ini harus disaring dulu. Saring dulu belum ya kan? Terutama kejadian-kejadian yang jadi kan sudah ada saluran-saluran nih. Kayak driver ini kan bagus sekali nih. Contoh nih, dia mulai saluran ke DPR. Soal ini temu saya. Itu luar biasa ini. Kan kadang-kadang genangan air, maaf ya dikira yang luar biasa itu dan sebagainya, gitu. Ya kan? Nah, ini yang saya harapkan karena apa? Karena memang sekarang ini kan persaingan destinasi luar biasa dunia ini. Ya, jadi pemberitaan di lokal ini di blow up menjadi ke internasional dan ini mempengaruhi juga citra. Tetapi saya bukan berarti menghalangi, tidak, tetapi ini memang luar biasa bagusnya, tetapi kami mohon disaring lah hal-hal yang itu.
tentu kita berharap pada semua pihak, masyarakat, saya sendiri, pemerintah, pentahelix lah ya, pentahelix ini, mari kita jaga Bali ini ke depan, karena memang Bali tidak memiliki sumber daya alam kayak batu bara dan minyak dan sebagainya. Kita hanya memiliki budaya ini yang unik ini, yang kita dalam tanda kutip wisatawan sangat mengagumi dan mereka datang ke Bali. Ayo kita sama-sama menjaga. Jangan semua diserahkan kepada pemerintah saja, tetapi mari kita sama-sama menjaga Bali sesuai dengan apa yang menjadi kebanggaan kita. Bali adalah destinasi dunia yang berbasis pariwisata budidaya. Sukses Pak Cok. Jadi dapat saya simpulkan bahwa pariwisata Bali adalah pariwisata budaya, dan kita berharap tamu yang kesini adalah kita berharap wisatawan yang bisa membangun Bali, bukan membangun di Bali. Terima kasih sekali lagi dari tim redaksi Bali News ID dan Topi Merah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi setidaknya memberi gambaran sedikit tentang pariwisata Bali, terutama pungutan wisatawan pada masyarakat luas yang ada di Bali. Akhir kata, saya Kandi Putra, saya ucapkan terima kasih. Kembali lagi di Topi Merah episode berikutnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Saya Kandi Putra, Bali News ID, lugas dan inspiratif.